Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai laporan realisasi anggaran atau LRA. Anggota sebelumnya kami mau memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Dwi Wulandari, dan di samping saya ada Mas Angga Yuda Dharma, dan di samping kanan saya ada Mbak Linda Hidayatus Solihah. Jadi apa itu laporan realisasi anggaran? Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi belanja, pembiayaan, dan lain sebagainya, dan membandingkannya dengan jumlah anggaran dalam suatu periode. Pada umumnya, laporan tersebut menyajikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan anggaran keuangan. Kemudian manfaat dari informasi laporan realisasi anggaran adalah yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan dari sumber daya ekonomi. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran dalam suatu periode untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian periode pelaporan dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini dibuat 1 kali dalam 1 tahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Jika demikian, maka suatu entitas harus mengungkapkan yang pertama alasan mengapa penggunaan periode pelaporan lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Kemudian fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran tersebut tidak dapat diperbandingkan. Kemudian LRA ini mempunyai beberapa unsur. Yang pertama adalah pendapatan LRA, kemudian ada belanja, selanjutnya ada transfer, surplus atau defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Selanjutnya kita beralih pada pendapatan laporan realisasi anggaran, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Pendapatan ini diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu pertama, pendapatan LRA pada pemerintah pusat. Di antaranya adalah pendapatan perpajakan LRA, pendapatan bukan pajak LRA, dan pendapatan hibah. Kemudian dari pendapatan LRA pada pemerintah daerah ada pendapatan asli daerah, ada transfer, dan juga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian yang kedua, belanja. Apa itu belanja? Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada rekening kas umum negara atau daerah. Khusus pengeluaran melalui dana pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian belanja ini diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Linda. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Saya akan melanjutkan dari unsur-unsurnya. Unsur yang ketiga yaitu transfer. Transfer, penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perundangan dan dana bagi hasil. Transfer masih digolongkan ke dalam pendapatan LRA, sedangkan transfer keluar digolongkan tersendiri dalam LRA. Transfer keluar yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perundangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
Nah, di sini ada transfer di sini terdiri dari ada transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi umum, transfer dana alokasi khusus, transfer dana otonomi khusus, dan yang terakhir itu transfer dana penyesuaian. Unsur selanjutnya yaitu surplus atau defisit LRA, selisih lebih kurang atau antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam surplus atau defisit LRA. Rumusnya yaitu pendapatan LRA dikurangi belanja dikurangi transfer. Surplus LRA apabila pendapatan LRA dikurang dengan belanja dan transfer hasilnya bernilai positif. Sehingga defisit LRA yaitu apabila pendapatan LRA dikurang dengan belanja dan transfer hasilnya bernilai negatif. Unsur yang kelima yaitu penerimaan pembiayaan. Dari unsur ini semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang berasal dari yang pertama penggunaan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran silpa, yang kedua pencairan dana cadangan, selanjutnya hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya, pinjaman luar negeri, dan yang terakhir penerimaan hutang jangka. Itu pengeluaran pembiayaan. Semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pembelian pinjaman proyek yang ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Unsur yang ketujuh yaitu pembiayaan neto, selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran. Rumusnya yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Unsur yang terakhir yaitu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran silpa atau SIPA, yaitu selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan, selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Anda. Terima kasih Pak Indra. Saya akan melanjutkan materi akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembayaran. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau biasa disebut allotment. Kemudian anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Akuntansi pendapatan LRA. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUN atau RKUD. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH. Kemudian akuntansi pendapatan berdasarkan ases bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Jika besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. BLO, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada akuntansi pendapatan LRA, pembelian yang sifatnya sistematik normal dan berulang recurring atas pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan LRA. Kemudian koreksi dan pembelian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
Kemudian koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya bukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Kemudian ada akuntansi belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Kemudian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas negara atau daerah atau pengesahan oleh bendahara umum negara dan diukur berdasarkan asas bentuk. Kemudian pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian ada akuntansi belanja, yaitu belanja PLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur PLU. Kemudian koreksi atas pengeluaran belanja atau penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengeluaran belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik pemerintah penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pembiayaan, yaitu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh oleh pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.